patokannya itu nggak sadar surat wali kota. ternyata pas kita bikin Yang incernya yang tetap, nomor sekian sih nggak ada, nomor pastinya nggak ada. Sementara surat dia waktu itu dari sekda tapi nggak main itu Bang, maaf bang. Jadi tujuan dari gubernur SK gubernurnya nggak berlaku. itu ya, batalkan. ini lagi dicoba tuh lagi. Memang proses seperti ini ya kita ikutin aja. Ya artinya kita juga mau bagaimana, kembali lagi memang kalau kita kembalikan ini putusan partai. Tapi kalau memang kita dianggap melawan keputusan partai, secara ADART partai apa ADART nomor berapa pasal berapa yang kita lawan? Kan nggak ada dalam ADART itu mengatakan bahwa DPP meminta kita, ada nggak bunyinya gitu ya kan, untuk berbagi masa jabatan, kan nggak diatur dalam ADART. Kecuali kita melawan perintah partai. Nah kita ini kan menolak tawaran 2,5 tahun atau 2 itu bukannya kita melawan ADART partai, justru kita mempertahankan hak kita. Awalnya itu mungkin dari situlah yang akhirnya memicu sampai memicu pemecatan lah gitu terhadap Haji Afrizal. Ya kita begitu kita dipecat, ya kita upaya bertahan. Kalau kita nggak ada upaya, mungkin pada waktu itu surat pemecatan keluar bulan Februari, kita terima itu bulan Mei. Iya. Enggak. Pemecatan Februari. Bulan April. Diterima bulan April. Artinya kan ada jeda tuh. Seharusnya memang kalau sudah ditandatangani bulan Februari, kita terima bulan Februari juga. Minimal 1 atau 2 hari dengan hari yang berbeda, tanggal yang berbeda. Tapi ini 2 bulan baru kita terima. Tapi untungnya ya kita masih dikasih jalan sama yang kuasa, masih bisa kita menggugat, artinya untuk bertahan. Kalau kita nggak menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya mungkin Mei udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada. Gitu. Udah artinya udah jadi orang lain namanya, udah bukan Pak Haji Afrizal lagi. Yang jadi ya itu yang pengen jadi lagi kan gitu. Kalau ya, DPP yang meminta. DPP meminta, tapi kita nggak mau, keberatan. Karena apa? Prinsipnya kenapa kita keberatan? Karena kita tidak melakukan kecurangan. Kan gitu. Kita murni real. Ya kan? Kita real. Kan tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa kalau kita menerima 2,5 tahun atau 3,2 tahun, salah. Kita salah. Dengan cara inilah kita menunjukkan bahwa memang kita tidak melakukan. Walaupun kita butuh banyak resikonya buat kita kan gitu. Memakan waktu, tenaga dan pikiran segala macamnya, karena kita harus datang ke persidangan, ya kan, melalui proses-proses persidangan. Ya, tapi mau apa lagi? Kan gitu. Dan kalau kita berbicara dengan pimpinan pusat, kan nggak mungkin cara kita ya seperti ini. Ya mau nggak mau ya memang kita berdiskusi dengan kuasa hukum Pak Haji, kita diskusi dengan Pak Haji sendiri langsung. Ya mau nggak mau ya langkah inilah yang kita ambil. Artinya untuk kita bertahan gitu. Karena kalau langkah ini kita nggak ambil, nggak mungkin kita bisa bertahan dari 2019 ke 2022. Saat ini bulan Agustus kan gitu. Kita akan gugat kembali. Kalau memang ini terjadi PAW, kita akan PT UN kan DPRD. Betul nggak Pak? Yep. Artinya apa? Ya di situ kan diatur dalam undang-undang. Ya kan tadi yang sudah saya katakan di PP 12 2018 itu jelas, ya kan, di pasal 113 kalau nggak salah ya. Coba tunggu sebentar saya lihat, takutnya saya tahun 2018 di poin 1 dan 2 itu jelas. Ya kan? Dan poin 3 itu mengatakan artinya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik. Itu di PP 12 2018 pasal 113 ayat 1 2. Artinya di poin 1 itu udah cukup jelas, di poin 2-nya itu udah cukup jelas mengatakan. Artinya kalau kita benar-benar nggak ada sengketa, itu bisa dilakukan. Tapi kan saat ini kita sedang bersengketa. Artinya kita lagi melalui proses pengadilan nih.
Yang saat ini sudah sampai tingkatannya itu di kasasi di Mahkamah Agung dan belum ada putusannya. Yang kita bingung, kenapa ini Gubernur Jawa Barat bisa mengeluarkan surat pemberhentian dan sekaligus surat pelaksanaan PAW, kalau tidak salah kemarin saya baca. Per tanggal berapa? Surat yang diterima itu hari Senin ya, tertanggalnya Sebelum itu, aneh terima tanggal 15 Tanggal 15 Agustus. Yang kita terima suratnya ya. surat dari Gubernur. Mhm. Isinya itu dari pemecatan dan Mhm. penggantian. Iya. Bang, mau tanya, kalau terkait isi surat kan ada kesalahan nama, itu bukan tanggapannya? Nah itu kan jadi objek juga buat kita. Artinya kan kalau bicara kerangka hukumnya ya itu udah jelas salah. Artinya kan gini, ketika Afrizal itu dengan F dengan Beda orang. ya kan dengan P berarti kan beda orang. Artinya beda objek. Ya kan? Apakah pemerintah Depok dan khususnya Jawa Barat ini berani melakukan ini? Ya kan? Ketika ini berani dilakukan, berarti selama ini undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu selalu salah dan selalu ditabrak. Artinya kan itu ada pengecualian yang harus dikoreksi secara undang-undang. Orang namanya salah berarti kan orangnya juga beda. Kunci hukumnya beda. Iya, kunci hukumnya beda. Surat yang mengeluarkan Pemkot ya, Bang? Ya? Yang mengeluarkan Pemkot ya? Ya. Itu surat yang mengeluarkan pertama kali untuk merekomendasikan sampai ke Jawa Barat itu dari pimpinan DPRD. Pada waktu itu ia menandatangani ketua DPRD langsung. Yusuf Putra, Depok. Jadi bukan Pemkot, bukan Bukan, artinya terjadi kesalahan awal pertamanya yaitu ketua DPRD. ketua DPRD. Kan dia yang mengirimkan, Bang, ke Pemkot Depok. Dari Pemkot Depok itu baru mengirimkan ke Provinsi Jawa Barat. Gitu prosesnya. Kok bisa ke wali kota dulu sih? Untuk menarik kembali atau gimana? Ada. Iya Pak, iya. Ada nggak menarik kembali nama itu? Nama Ada yang ngomong ya. Iya, siap. Jadi gini teman-teman, permasalahan udah jelas. Ya seperti dibilang Bang Sukma tadi, masalah antara internal saya sama partai. Dan permasalahan internal partai itu disebutin tadi di PP nomor 12 tahun 2018, penyelesaiannya bisa di sengketa pengadilan dan harus ditunggu hasilnya. Arti kata harus ingkrah. Nah, dalam proses sekarang ini, selagi berproses pengadilan, mendadak nih, tiba-tiba muncul usulan dari ketua DPRD. Ketua DPRD ini kan dia bekerja sama. Arti kata setiap tanda tangan ketua DPRD yang keluar harus disetujui juga oleh 3 wakil. Iya. Nah, arti kata ketua DPRD 3 wakil itu memahami bahwa mereka membuat surat. Yang jadi permasalahan sekarang ini bukan subjektif. Apakah ketua DPR itu tidak paham hal kayak begitu? Kalau memang ketua DPR dan para pimpinan nggak paham, itu bahaya buat kita. Total bahaya. Soalnya itu hal kecil. Dia harus baca, dia punya staff, dan lebih yang dasarnya lagi, namanya sendiri antara F sama P itu mereka nggak bisa bedain. Contoh, misalnya saya kasih gambaran. Nama Betty ganti nama Erna udah jelas salah. Nama Afrizal ganti Afrizal udah jelas salah. Bobotnya tetap salah. Nah, itu sendiri secara administrasi mereka nggak paham. Pertanyaan sederhana, untuk hal-hal yang sebesar itu yang mereka nggak paham, mereka nggak teliti, apalagi hal yang kecil. Maka jadi satu pertanyaan kita ke sekarang ini, kita fokus ke ketua DPR sama pimpinan yang lain tuh, pekerjaan mereka apa sih? Soalnya dampak hukumnya besar. Nah, dari hal yang kayak begitu masuk ke pemerintah kota, karena suratnya jalurnya harus masuk pemerintah kota, dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi. Pertanyaan berikutnya di pemerintah kota, apa mereka nggak baca? Arti kata kalau mereka baca teliti, mereka akan nanya lagi ke DPRD. Ini nama objek hukumnya salah. Nah, udah itu kita bisa nanya lagi. Di kota itu gimana sih administrasinya, ketelitiannya? Nah, dari kota langsung lari ke provinsi. Ya tertera di situ kan gubernur, arti kata di situ ada namanya Bapak Ridwan Kamil. Sekarang kita ngeliat Jawa Barat yang selama dianggap bagus segala macam pekerjaannya, ini aja nggak bisa diteliti. Nah, ini pertanyaan besar. Dan ada kalimat seperti memaksakan untuk mendahului keputusan pengadilan. Apa itu Pak kalimatnya? Untuk PAW di pengadilan lagi berlangsung, dan saya sendiri sebagai catatan sudah menyurati KPU, Bawaslu, Ketua DPRD, DPP bahwa sekarang berproses, dan itu suratnya ada. Nah, yang saya takutkan dikasih ke DPRD, Ketua nggak baca.
atau dia baca nggak ngerti. Nah, aku udah nggak ngerti namanya ketua DPR, pimpinan DPR, kita bingung. Ngirim suratnya kapan Pak? Saya itu ngirim suratnya sekitar bulan Juli. Nah, Juli. Jadi kirim surat itu sekitar Juli yang terakhir. Nah, saya baca itu mereka sudah mengusulkan bulan Juni. Secara awalnya gampang dilihat begini. Saat bulan Juni mereka berkirim, mereka tahu kok saya berproses. Kenapa bulan Juli masuk lagi? Sebelumnya surat saya sudah masuk, bulan Juli masuk lagi. Dan patokan mereka MA sudah memutuskan. Memang benar sebelumnya MA sudah memutuskan, tapi MA memutuskan ada catatan supaya bisa balik lagi ke pengadilan negeri. Buktinya apa? Setelah keputusan MA, kita masih bisa lagi masuk pengadilan. Kalau nggak bisa masuk, MA udah bilang stop. Nah, bisa diambil ingkrah kalau itu kan. Nah, ini MA ngasih kesempatan. Masuk lagi, sedang berproses. Mendadak muncul usulan untuk di PAW dari ketua DPRD sama pimpinan DPRD. Nah, jadi di sini ada, ya kalau bahasa hukumnya kuat diduga, bisa diduga ada sesuatu. Arti kata apa? Ini permasalahan internal Partai Gerindra. Kok ketua DPR sama pimpinan ikut masuk? Ada apa? Dan saya sendiri, ya jujur saya melihat, bukan saya nilai subjektif. Saya membaca mereka ini nggak ngerti hukum. Dan saya udah nyebutin ke depan mereka saat itu. Pernah pertama kali saya dipanggil, saya ngomongin. Di situ saya sebut aja ada panggilan dari Hendrik Tangkialo, ada Yusuf Putra, dan ada Bu Yeti. Kalau Bu Yeti saya paham, karena dari Gerindra. Ya yang dua ini, sampai saat itu saya bilang, kok partainya ikut campur. Jadi mereka nggak baca, nanti saya akan lihatin suratnya, mereka nggak baca poin-poin sampai keempat terakhir. Mereka hanya baca ada pemecatan, diberhentikan. Padahal di bawah itu surat dari provinsi menyatakan sebelumnya ya, bahwa ini sedang berproses. Jadi belum bisa diambil tindakan. Tapi saat itu mereka mau proses. Dan saya dipanggil saat itu. Maka itu saya langsung, mereka nggak kenal hukum. Hukum itu kan bukan undang-undang aja, prosedur segala macam. Nah, hal-hal kayak gini memang membahayakan. Untung berhadapan sama saya. Arti kata apa? Kita membaca semua sebelum kita ngambil langkah, kita teliti, kita nanya kepada yang ngerti. Ternyata ini benar-benar fatal. Dan efeknya nanti ke pemerintah kota dan ke pemerintah provinsi. Arti kata kita nanti bisa masukkan namanya petun. Tata usaha negara. Sekali lagi saya bilang kan, untuk poin besarnya, di saat kita bermasalah dengan internal partai belum putus, mendadak ketua DPRD beserta para wakilnya mengusulkan untuk saya di PAW melalui wali kota untuk ke gubernur. SK udah turun. Jadi SK yang turun itu dua, menyatakan pemberhentian dan peresmian untuk pengganti berikutnya. Nah, ini sebenarnya poin yang bikin masalah. Sekali lagi saya bilang bahwa kalau seandainya Haji, ada surat dari DPC Gerindra nggak, misalnya? kita udah ngasih tahu ke KPU, Bawaslu segala macam bahwa kita sedang berproses, ketua DPRD itu seperti memaksakan untuk ada proses PAW melalui wali kota, dan di situ terselip nama yang salah. Ya pertanyaan sederhananya itu, masa untuk membaca aja nggak bisa? Membaca, sekedar baca semua diteliti, karena ini kan namanya ada efek hukumnya. Itu aja kira-kira gambaran. Jadi intinya sebenarnya di sini yang jadi permasalahan itu adalah ketua DPRD sama pimpinan yang lain. Tadi menolak PAW. Saya menolak PAW. Sekarang masih berproses, belum inkrah. Belum inkrah. Nah, Nanti dari putusan yang di MA ini bisa menggugurkan itu juga ya? Bisa. Cuman kan artinya kita gini, bukan masalah gugur nggak menggugurkan. Pertanyaan kita, ini pertanyaan besarnya, kalau ketua DPRD sama wakilnya lain itu nggak mengerti itu, ya, membahayakan. partai lain ikut campur ya. Ya. Masalah ini. Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Isi gugatannya apa Pak? Isi gugatannya masalah PAW. Arti kata beliau mengeluarkan SK gubernur untuk PAW, sedangkan kita sedang berproses di pengadilan. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Ya, Pak Haji.